Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin dosen menyesuaikan. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Perdata. Namun sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Taruna Muda Nikita RM Elius, STB 4347. Kedua, Asri Sapurba, STB 4318. Ketiga, Terry Urikorisu, STB 4357. Keempat, Ardandi Wijaya, STB 4317. Kelima, Radit Prayuda Wibawa, STB 4350. Yang keenam, Wildan Ramadan, STB 4359. Nah, kita akan beranjak kepada pokok pembahasan kita. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian hukum perdata. Yang kedua, sejarah hukum perdata. Yang ketiga, KUHP perdata. Keempat, unsur dan asas hukum perdata. Kelima, perkembangan KUH perdata di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sistematika hukum perdata. Baik, kita akan melangkah kepada materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian hukum perdata. Pengertian hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa atau yang dikenal dengan civil law, dikenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon atau common law tidak dikenal dengan pembagian semacam ini. Jadi, hukum ini mengatur individu-individu dalam ranah hukum privat. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan yang bertugas. Menurut beberapa ahli, hukum perdata yaitu yang pertama adalah Profesor Subekti. Dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, Profesor Subekti menjelaskan pengertian hukum perdata. Jadi hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua, menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Ketiga, menurut CST Kansil. Menurut Kansil, hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Yang keempat, menurut Ridwan Syahrani, pengertian hukum perdata menurut Ridwan Syahrani adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan atau pribadi. Dan yang terakhir, menurut Salim, pengertian hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum perdata. Sejarah hukum perdata yaitu berasal dari Belanda, dari hukum perdata Prancis yaitu Code Napoleon, yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis. Pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh Mr. J.N. Selanjutnya yaitu Kemper atau ONTWERP. Kemper, namun sayangnya Kemper meninggal dunia sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nikolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.
Keinginan Belanda tersebut terrealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia, yaitu yang pertama Burgerlijk Wetboek atau disingkat BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Selanjutnya yaitu Wetboek van Koophandel atau disingkat WVK atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya itu kodifikasi ini menurut Profesor Mr. J. Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Kode Sipil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Selanjutnya KUHP Perdata. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat Belanda yang pada awalnya bertinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Misalnya mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Kepanitiaan. Isi KUA Perdata. KUA Perdata terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama buku 1 tentang orang atau person rights, 2 buku 2 tentang benda atau Zakenrecht, 3 buku 3 tentang perikatan atau Verbitensenrecht, 4 buku 4 tentang daluarsa dan pembuktian atau Verjaring and Bewijs. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang unsur dan asas hukum perdata. Di sini yang pertama ada asas hukum perdata. Menurut Kitab 3 Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata dikenal 5 macam asas. Yang pertama itu ada asas kebebasan berkontrak, di mana dalam pasal ini asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang berbunyi semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Serta asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Dan yang keempat, menentukan bentuk perjanjian baik secara tulis ataupun secara lisan. Selanjutnya yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau Pacta sunt servanda, asas kepastian hukum ini dikenal dengan asas Pacta sunt servanda yang memiliki arti janji harus ditepati. Pada dasarnya, asas ini berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan di antara individu. Tetapi dapat dikatakan juga bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Selanjutnya itu asas konsensualisme. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut suatu paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak dalam konsensus para pihak yang membuat kontrak atau convergence of wills. Selanjutnya, asas konsensualisme ini terdapat dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada asas iktikat baik. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata, perjanjian haruslah dilaksanakan dengan iktikat baik yang disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian bukan pada pembuatannya. Sebab unsur iktikat baik ini dalam hal proses pembuatan suatu perjanjian sudah terdapat di dalam unsur kausa yang halal pada pasal 1320 KUHP Perdata. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada asas kepribadian. Asas kepribadian menjelaskan bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak di luar perjanjian tidak dapat menuntut suatu hak apapun berdasarkan perjanjian itu. Selanjutnya unsur-unsur hukum perdata terdiri dari 3. Yang pertama ada norma peraturan, yang kedua ada sanksi, dan yang ketiga mengikat atau dapat dipaksakan. Perkembangan KUH Perdata di Indonesia. Hukum Perdata Eropa atau Kode Sipil des Prancis dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804. Pada tahun 1807, Kode Sipil des Prancis diundangkan dengan nama Kode Napoleon.
Tahun 1811 sampai 1830, Kode Napoleon berlaku di Belanda. KUH Perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda, yaitu buku Burgerlijk Wetboek atau BW, dan dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah kemerdekaan, KUH Perdata tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada, termasuk KUH Perdata, masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Perubahan KUH Perdata di Indonesia. Yang pertama, tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mencabut buku 2 KUH Perdata sepanjang mengatur tentang bumi, air, serta kekayaan alam yang tergandung di dalamnya kecuali hipotek. Yang kedua, tahun 1963, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tertanggal 5 September tahun 1963 dengan mencabut pasal-pasal tertentu dari BW, yaitu pasal 108, 824 ayat 2, 1238, 1460, 1579, 1603 ayat 1, 2, dan 1682. Yang ketiga, tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mencabut ketentuan pasal 108 tentang kedudukan wanita yang menyatakan wanita tidak cakap bertindak. Kemudian yang selanjutnya adalah sistematika hukum perdata, yaitu ada dua, menurut ilmu pengetahuan dan menurut KUHP Perdata itu sendiri. Yang pertama ada buku 1 hukum perorangan, dan yang kemudian ada sistematika hukum perdata. Dalam sistematika hukum perdata ini ada yang pertama menurut ilmu pengetahuan dan menurut KUHP Perdata. Yang pertama menurut ilmu pengetahuan, yaitu di buku 1 hukum perorangan atau person right. Buku 2 hukum keluarga, family right. Buku 3 hukum harta kekayaan, Vermorgen right. Dan hukum yang kelima di hukum waris. Dan yang kemudian menurut KUHP Perdata, buku 1 perihal orang atau van personen, buku 2 perihal benda, van zaken, buku 3 perihal perikatan atau van verbintensen, dan buku 4 perihal pembuktian dan kadaluarsa. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan rekan-rekan sekalian, kami mohon untuk dimaafkan. Kepada rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan ataupun diskusi lainnya, kami persilakan untuk dapat menyampaikan di Google Classroom. Siap, terima kasih. Burung Lirian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.